Buongiorno. Oke, ketemu lagi sama gue Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Apa kabar semua? Gue berharap kalian, gue gak bisa dengar kalian sih, tapi gue berharap kalian bilang puji Tuhan, alhamdulillah, bersyukur, semuanya baik. Apapun masa lalu, apapun problem lo, yang penting kita lebih kuat daripada masalah itu. Jadi semua baik gitu. Oke. Kelihatannya baik-baik aja kan, masalahnya banyak, tapi pasti bisa, kita jadi pemenang. Kali ini kita akan bahas suatu motor yang lain daripada lain, istimewa, luar biasa. Tapi sebelumnya gue ajak kalian dulu keliling di workshop One Tree pada tanggal 16 hari Rabu malam. Kira-kira apa aja yang lagi nangkring di workshop kita. Ini kita ada teman dari jauh di Jawa Timur, Bro Ivan, ngirim Ninja R. Kalau kalian bilang One Tree itu tempatnya pilih-pilih cuma moge, project besar dan lain-lain, salah guys. Kita terima apapun yang bisa kita kerjakan. Bebek, skuter, bodo amat. Selama itu passionnya dapet, kita bisa layanin, lanjut aja. Nah, emang namanya kita sukanya gitu loh, bukan kita pilih-pilih. Ini ada Ninja RR yang kebetulan kalau ini doi maunya banyak. Nanti dibahasnya next time. Di sini ada MV Agusta F3 RR yang sangat amat spesial. I think this is the only one in Indonesia. Dan saya punya dulu F3 Ago, itu aja udah sangat spesial. Ini ya kurang lebih sebenarnya sama ya bentuknya. Oh, single seaternya nice. Tapi ya overall sama, tapi emang ini motor it's a beautiful bike. Ini adalah salah satu art di dunia permotoran. Kalian menjauh, lihat deh. Tankinya, seatnya, tailnya, shape depannya, sekarang bodinya pun carbon made dan lebih besar, lebih lebar. Habis itu ada aerofin-nya dari samping ke belakang, jadi sedikit lebih gemuk. Fendernya yang super seksi, membesar layaknya motor Moto2. Langsung cooling ke brake, caliper. Velg udah ganti OZ dan banyak lagi perangkat lainnya. Bikin motor ini, memang motor ini sangat amat spesial. Setuju nggak? Kalau nggak setuju, ya udah mau apa dikata. Tapi ini motor spesial. Warnanya juga. Motornya Bro Arya, toko moge Indonesia. Di sini ada Street Fighter V4 lagi kita proses. Lalu ada motor Bosku Lambretta, warnanya keren ya. Udah dibilang kita skuter Vespa kita kerjain semua. No problem. Selama ini motor lucu loh. Jadi motor Lambretta, motor skuter yang jarang kalian lihat. Dan menurut saya ini adalah salah satu motor skuter yang lucu. Bentuk depannya, fendernya, ya so klasik sih. Sangat amat klasik. Kemarin ini motor ini bermasalah, teman kita motornya disimpan, terus tangkinya dikeringin. Kebetulan di tangkinya ada endapan air yang berakibat kepada rust. Banyak karat di dalam tangki, even the motor semuanya full karat, sampai kesedot, sampai rusak. Jadi ya better buat gua, saran gua kalau lu nyimpan motor lama, full tank. Fuelnya dibikin full tank, no air gap. Kalau memang nanti kelamaan bensinnya, kalau kalian mau pakai, sebenarnya sih beberapa motor yang kompresinya nggak terlalu tinggi, time ignition-nya masih bisa mencapai, bisa dipakai, tapi jangan di kasar. Buang, habis itu ganti bensin baru. Karena bensin basi is real. Jadi hati-hati motor yang kalian, oke. Yuk, lu harus puter nih. Ini harus dilihat dari sisi sini. Ini ada ZX10R milik Bro Denny yang lagi baru dibeli dan langsung dibuild. Dibuild based on his good taste dan juga dia punya imajinasi atas passion motor dia yang begitu mendalam.
I have to say, Bro Denny, you have a really good taste. Juga padu padannya sangat menarik. Velgnya tadinya sebelum ini diganti pakai Rotobox Bullet, Aero Exhaust juga baru dipasang, Speedo digital dari AEM, terus carbon parts. Padu padannya motor ini karena salah satu menurut saya yang ZX10 yang strippingnya ini nih merupakan motor yang sangat cantik karena gua tahu ZX10 2021 lebih modern. But kalau lu bilang cantik, this one paling nice. Bentuk depannya, ini dipadu dengan windscreen, double bubble, kebetulan bentuknya pas nih. I don't know ini Zero Gravity atau Hot Bodies atau merek lain, tapi bentuknya sangat baik, bagus, urat-uratnya nyatu, Brembo disc, Taleo, radiator, tambahan, Samco Sport, Racing Kit, makanya ini bypassnya ini GB Racing, RNG, Lightech Rear Set. Ya nanti kalian mau tahu lebih lanjut tentang motor ini kalian lihat di Instagram Antri. Terus di sini ada milik motor brotherku dari Jawa Timur juga, CBR 600 brand new. Sebelum dibawa ke Jawa Timur, masuk dulu bengkel Wantri karena dia mau minta untuk exhaust, dia minta yang ini nih semua nih ya. Udah semua ya bro, Super Corsa, Aero dan lain-lain, apapun yang you mau udah. Nanti terakhir kita final, kita tes, kita setup dulu semuanya biar you tinggal tenang pakai di sana. Nah, sekarang oh ini ada African Twin, ada CBR 1000 dari Tuban, Bro Revano. Oke, tapi bukan motor-motor ini yang gue pengen bahas ke kalian, tapi juga inilah dia motor CBR 600 Mr. Beep. Gue gak bisa sebutin namanya, tapi ini adalah motor spesial milik seseorang. Panjang ceritanya, kalian udah mulai nggak ngikutin gue di mana, kalian pasti ngeliatin detail tentang motor ini. Makanya jangan kemana-mana, kita bahas lebih detail motor ini, seperti apa konsepnya dan lain-lain. Oke? Stay tune, stay tune. Oke, gue sebenarnya agak bingung pengen jelasin ke kalian dari sisi mana karena motor ini kalau kita bilang head to toe semuanya berubah dan banyak detail, dan saya yakin kalian pun akan nanti saat saya unjukin kalian akan mulai terkesima. Awal mulanya Pak Mister kontak saya waktu itu by phone bahwa dia punya motor CBR 600, saat ini dia sedang melakukan ubahan di Bodyworks dan dia pengen motor ini untuk ke Wantri Motorshop untuk dilakukan beberapa ubahan karena doi ingin mempercayakan pekerjaan dan detail dan lain-lainnya di Wantri Motorshop. Jadi waktu itu akhirnya oke, saya dan tim saya, Bro Afdu, membantu beliau untuk proses konseptual, walaupun secara konsep Mister ini sudah tahu benar kira-kira ini akan bergerak kemana, karena doi sendiri sebenarnya backgroundnya di area engineering. Jadi dia tahu ngerti tentang proses produksi, dia tahu tentang automotive parts, mechanical, electrical, dan doi punya suatu konseptualnya itu benar-benar ada. Jujur saya waktu pertama dibilangin tentang ubahan bodi yang akan dilakukan, saya sedikit agak bingung, tapi setelah melihat sekarang, wow, pretty amazing. Nggak hanya bodi ini secara konsepnya oke, tapi ternyata dikerjakan dengan all full, harus benar-benar detail, dan harus benar-benar rapi, dan harus benar-benar bagus. Kita mulai dari mana? Kita ngomongin bodinya dulu deh. Ini bodi CBR 600 RR, ya. Tapi bodi ini udah bukan lagi bodi originalnya. Bodinya sudah dicetak lalu dirubah bentuk. Oke,
Gimana? Kita sekarang lihat sisi depannya. Oke, kalian lihat nggak sisi depannya? Ini seharusnya CBR 600 RR 2013 up, tapi tampilan mukanya sudah berubah. Karena menggunakan windscreen dari motor lain yang lebih jenong, bentukannya juga berubah. Jadi full body depan ini adalah full custom made konsep bikinan dari doi. Detailnya semana. Ini tidak mudah untuk bikin simetris kanan kiri. Setiap ujung itu ada kuncupan lekukannya. Semuanya benar-benar dibikin rasanya kayak konsep bike by manufacturer. Finishnya nggak cuma di sisi atas, di sisi dalamnya pun semuanya di finish benar-benar halus rapi. Jadi saya membayangkan craftsmanship untuk bikin body ini is not easy dan nggak bisa disepelekan. Jujur, Anda sekalipun bermain fiberglass untuk bisa dapetin curvy sebagus ini, senyambung ini, senyawa ini, sesimetris ini, wah, not easy bro. Semuanya terlihat mudah. Coba kalau kalian lakukan, tidak mudah. Di sini ada air intake remnya dibikin seperti ini, bentuknya berubah. Dia bikin detail, ada kawat mesh, bentuk diamond, lalu ada jepitannya juga sangat rapi. Lampunya full customize. Lampunya udah full customize, bukaannya juga udah berbeda, dalemannya full LED berbeda, saya nyalain. Oke, ini DRL-nya, ini lampunya, ada lagi lampunya, ya. Benar-benar luar biasa, sennya. Oke, bukan mikirin detailnya semuanya, kesabarannya, kerapihannya, ini sungguh luar biasa. Ini Mister ini benar-benar saya harus acung jempol. Tampang muka depan berubah, spion dia pakai model winglet dari GP Tech, terus juga details baut pakai baut light tech warna merah. Terus kalau fender depan ini kayak standar CBR 600, tapi karbon, dibikin karbon, karbonnya juga rapi. Ditempel stiker tapi modelnya emboss. Jadi ditempel stiker dulu semua baru dipernis. Dan ini catnya, pengerjaannya sangat amat baik. Pengerjaannya, bodinya semuanya catnya mulus. Saya lagi dari tadi perhatiin pengecatannya sangat amat mulus. Terhadap grafis ini super flat. Anda nggak bisa tahu ini beda ketinggian. Lihat, body fiber customized. Tapi, look at this. Sambungannya semua rapi. Semuanya in place. Wow. Wow. Terus, apalagi? Nih, kalian tentu tadi udah perhatiin. Dibikin custom made side aerofin. Bentuknya pun secara konsep ini super nice. Dari depan kelihatan, bahkan melebar karena ini masuk sampai ke dalam. Terus ini finnya seperti ini, masuk, ini ada lubangnya, bawahnya seperti ini, curvy, tapi bawahnya flat, ininya flat, masuk. Dari samping pun bagus, sini deh, lihat deh. Ini dibikin flat, atasnya satu sisi tutup, dari samping seperti ini. Jadi karbon ini, wing ini, even mereka bikin, dikonsepin, dicetak, baru dicetak karbon. Kalau nggak bakalan serapi ini. Semuanya benar-benar rapi sampai tepi-tepian. Dan ngeplak ke bodinya itu benar-benar rapat semua atas bawah. Luar biasa. Buat tim yang ngerjain ini, saya harus benar-benar bilang luar biasa. Di sini kalian lihat ada lampu sen tapi sembunyi.
lampu sennya model tanam, sembunyi di belakang fin, tapi tetap visible dari depan dan samping. Lalu kalian boleh lihat bodi sampingnya. Ini full airbrush, logo CBR600RR, ada airbrush finnya. Ini scoopnya dibikin seperti ini. Lihat di sini banyak aerofin. Kalian bayangin, ini fiberglass tapi nyetaknya sebagaimana gimana itu, sampai bener-bener lubang per lubang, begitu rapi. Kalau yang ngerti pasti ngerti. Ini bikin fin, ininya semua full flat, ini kecil membesar, terus kemiringannya, flatness-nya masuk ke dalamnya juga cukup, lubangnya cukup, angle-nya cukup. Ini tidaklah mudah, keren banget. Keren dalam hal craftsmanship-nya, sadis. Sampai bawah, bentuk bawah kebetulan mirip kayak standar, sama. Cuma dibikin yang atas cat, di bawah finishing karbon sampai ke belakang. Side stand-nya dibungkus dengan karbon. Lalu swing arm juga kemarin nih kita copotin, habis itu di bawah untuk dicetak cover karbon, dan cover karbonnya bener-bener ngeplak, rapi, dan ini cover, bukan dilapis. Covernya ngeplak, rapi dari ujung ke ujung, cuttingannya bagus, wave-nya aja, ya saya maklumin karena cetaknya nggak bakal mudah kalau bukan pakai autoclave, dimana pasti wave-nya sedikit ketarik. Semua stiker ini emboss, ditempel di dalam lalu pernis. Chain covernya posisi lurus, karena cetak ini tidak mudah, biasanya pada menengkung-menengkung. Jadi orang ngerti, hugger, dan lain-lain. Tailnya juga, dari tangki juga ini udah semua, tangkinya ini kan cover. Ini juga udah cetakan tapi sangat rapi. Ke belakang, kalian lihat di sini ada custom fin-nya juga. 3 di kanan, 3 di kiri, dan sangat amat rapi. Wow. Fin sini karbon, lalu single seat di stiker lapis karbon. Seperti itu. Well, karbon ya. Begini aja. Untuk urusan body, saya bilang sih, ini nggak mudah, penuh kesabaran, dan tempat cat dan airbrushnya ini saya belum tahu, belum nanya Mister ini di mana, karena doi yang ngerjain sendiri. Tapi hasilnya wah, bagus sekali. Tidak ada namanya lining yang grepes. Kalian tahu kan cat ketemu cat kadang kalau misalnya dia masking bisa grepes. Ini enggak, semua bagus. Pernisnya bagus, catnya bagus, warnanya vibran, glossy, keren. Pengerjaan cat motor ini keren, pengerjaan bodinya keren, konseptual karbon yang sininya, terutama ini nih ya, fin sampingnya itu keren sekali. Gue yakin, pasti beberapa dari kalian sedikit banyak naksir sama fin ini. Wow. Ya, itu baru dari body. Kalau ada yang bilang mungkin, wah keramaian, motifnya dan lain-lain, nah ini masalah selera. Kalau bicara udah cat dan airbrush kayak gini, ini menyesuaikan dengan selera dari rider. Saya nggak bisa judging apakah ini bagus atau buruk, karena bagi saya ini bagus juga. Karena saat kalian bikin motif kayak gini, ini juga bukanlah hal yang mudah. Ya, balik-balik selera. Kalian boleh bilang bagus oke, bilang nggak bagus nggak, yang terserah gitu kan. Yang pasti motif ini memang udah jiwanya si pemilik, dan juga saya yakin bikin dia happy. Yang terutama saya kagumi adalah custom bodywork-nya. Lainnya apa? Aduh, sampai bingung. Ya, detail ini deh. Kalian sadar nggak? Seat-nya berubah. Oke, apa yang berubah? Kalau standar, itu mestinya begini. Ini seat-nya dibikin memanjang sampai ke atas. Wih. Dengan jahitan bahan leather yang baik, jahitan red stitch yang baik, bentukan spons yang baik, potongannya rapi, jahitannya rapi. Ini tuh,
bukaannya masih ada tetap sesuai standar. Tapi gimana caranya dia bisa mengkonsepkan tukang joknya sampai ininya rapih, nempel ke belakang. Nggak sadar kan? Nah, bahannya bagus, konsepnya bagus, dipakainya juga ini masih enak. Karena jujur banyak banget saya ketemu orang mapas jok tapi tanpa perhitungan. Nyaman nggak nyaman, sebenarnya kalian harus bisa tahu. Kadang jok itu, kalau kalian, kenapa sih jok itu pinggir kanan kirinya harus lentur? Nggak boleh ada siku yang agak tajam sedikit atau gimana. Karena itu nanti akan menimbulkan fatigue ketika neken pressure di bagian badan Anda. Jadi harus sekonturnya semooth mungkin. Ada banyak dari customer pasangin sesuatu yang buat dingin tersebut, cuma cara pasangnya salah. Jadinya saat Anda raba joknya, itu jadi kayak flat, ada kotak, tapi ujungnya tajam lancip. Jadi kalau lu duduk, lu berasa kayak ada 2 garis di belakang paha lu. That's not good, bro. Udah pasti itu akan menyebabkan fatigue di belakang bagian tubuh lu. Ya gua pakai gel tersebut baik atau enggak, ya itu serah dari kalian. Cuma menurut gua yang paling penting adalah saat kalian instalasinya itu harus baik dan benar supaya benar-benar konturnya semua tetap smooth. Itu yang sangat harus diperhatikan. Oke? Seatnya oke, pakai Harris gel tank grip. Sampai bingung bahas. Kita bahas kaki depan dulu deh. Kaki-kaki depan. Untuk kaki-kaki, velg menggunakan velg dari OZ Racing Gas RSA warna silver. Ini silver titanium anodized castnya OZ Gas RSA. Lalu di sini disc brake-nya menggunakan Brembo yang OEM. Brembo disc OEM semi floating, tapi di custom bagian dalamnya dicat warna merah. Lalu dipasangin CNC Racing air scoop buat ducting cooler ke brake pad. Kaliper depan menggunakan kaliper Brembo GP4 RX. Lalu kalian lihat di sini shocknya juga di customize. Bagian bottom shocknya di powder coating. No. This one di painted. Ini bagian bawah shocknya di painted, warnanya kayak dark bronze. Lalu yes, dia tulis Öhlins karena suspensi depan dari CBR 600 ini sudah menggunakan cartridge daripada Öhlins. Kalau cartridge itu jadinya kita masih pakai tabung shock inner dan outer dari standar, tapi seluruh isi daleman, suling dan lain-lain itu udah pakai cartridge dari Öhlins. Buat kalian yang pengen cari better ride, better comfort, better confidence with your front end, kalian bisa upgrade suspensi. Sebenarnya nggak usah ganti fork, ganti cartridge, pakai yang brand ternama dan memang a well known brand bagus, dia bikinnya bagus, pasti oke. Tinggal habis itu di setup, ya kan? Ganti fork most likely biasanya karena pengen the looks, show. Ya tapi bebas-bebas aja. Kira-kira dari depan seperti itu. Oh, ini gua harus kasih unjuk kalian. Bahkan dia custom made downpipe grill dari kawat diamond. Lalu dikasih frame rapi ya. Radiator emang masih menggunakan standar, lalu dipakein radiator guard dari RNG Racing. Front end kita udah selesai. Oke, satu lagi. Front end terakhir adalah penggunaan fog protector dari RNG Racing sebagai jalur fog depan. Oke, lanjut ke, coba kita lihat dari samping. Kita akan bahas perlahan kokpit terakhir. Frame slider menggunakan RNG Racing yang non-cut slider. Jadi CBR 600 itu RNG bikin 2 macam frame slider. Satu yang langsung ke baut chassis, dia harus bolongin body. Satu yang dia emang di vent, jadi non-cut. Tapi ada brace khusus yang dibikin oleh RNG. Brace khususnya nggak cuma memindahkan lokasi, tapi brace ini sudah diperhitungkan dengan sangat matang untuk menahan benturan menyerap energi, dan fungsi dari ini harus memproteksi. Proteksi yang dimaksud adalah tetap hukum kekalahan energi itu pasti terjadi. Menyerap momentum, energi sebagian diubah bentuk, melindungi chassis utama kendaraan dan beberapa perangkat lain, tapi juga ada certain point dia harus broke down daripada dia harus nanti akan menyebabkan
kerusakan parah pada chassis juga. Jadi ini harus dibalance. Frame slider tidak semata-mata bahan sekeras-keras mungkin, sebesar mungkin, sepanjang mungkin. No, it's not. Semua ada kalkulasinya, guys. Lanjut. Di sini kalian bisa lihat selang radiatornya menggunakan Samco Sport dari UK. Jadi yang di sini emang kelihatan kalau CBR 600, dan juga yang di sini juga kelihatan nih selang radiatornya. Frame engine guard menggunakan GB Racing. Kalian lihat di sini mestinya CBR 600 sometimes ada beberapa yang pakai cover. Kali ini dilepas jadi lebih kering. Ya, footstep menggunakan footstep dari Lightech Racing, namun jalurnya diganti menggunakan warna merah. Kita menyediakan optionnya, dan juga heel plate-nya pakai yang air carbon. Nah, lanjut lagi, banyak item merah di sini. Nih, footstep belakang doi udah nggak pakai lagi footstep yang standar, tapi ini model yang dirubah. Jadi ada anting. Biasanya anting ini digunakan biasanya untuk strapping motor kalau lagi di towing. Lalu di sini dudukan untuk footstep belakangnya. Standarnya memang nggak gini, tapi ini udah diganti. Ininya anodized red, ininya juga dimerahin. Terus rantainya juga merah, pakai EK chain. Di sini chain adjusternya, kalau standar yang pakai balokan, ini udah ganti pakai chain adjuster merah dari Lightech Racing. Dan ini bukan Lightech Racing chain adjuster, itu bukan masalah, bukan yang maksudnya gunanya lebih ke estetika, tapi dia juga ada poinnya. Kenapa? Karena kalau yang standar itu pakai blok tahanan dari depan, ya kan? Setelannya dari depan. Kalau sekarang bloknya itu dikaitkan di belakang. Kalau Anda mau setel, tinggal putar ini maju atau mundur. Posisi ini tanpa as roda dikencengin, dia tidak akan maju mundur. Sehingga Anda kalau lagi mau install dan lepas dan pasang roda belakang jauh lebih mudah, dan Anda bisa benar-benar atur presisi roda belakang supaya lurus. Kenapa? Dengan sistem seperti ini, Anda make sure roda belakang benar-benar lurus. Tarikan kanan kirinya nggak mengsong terhadap swing arm. Ini penting. Karena banyak kita temukan, banyak orang melakukan set adjustment chain yang berujung pada rodanya tidak berpelurus dengan roda depan. Nah, ini gear pakai driven warna hitam, lalu sprocket nut menggunakan produk dari Driven Racing USA warna biru. Jadi kombinasinya Pepsi, Red Blue, velg OZ Racing, gas RSA. Ban pakai Pirelli Super Corsa 120, 180, SC2, brand new. Exhaust menggunakan exhaust dari Aero full system, titanium. Kalau kalian lihat Aero-nya logonya hitam kuning, artinya emang ini adalah produksi terbaru. Karena tahun 2021 mereka mengganti identitas, Aero sekarang black and yellow. Lalu tail tidy di sini yang digunakan adalah tail tidy dari RNG Racing. Lampu sudah menggunakan 3-in-1, artinya lampu senja, rem, dan juga sen, semuanya ada di dalam sana. Lampunya lampu dari Taiwan, sehingga kualitasnya baik, safety-nya baik. Ini adalah salah satu lampu yang kita andalkan, karena kita nggak mau jualan lampu yang variasi tapi nggak safety, bahaya. Oke. Oh, suspensi belakang juga menggunakan Öhlins TTX GP, di mana preloadnya remote adjuster. Ini adalah remote adjuster dari preload buat ngatur preload dari spring. Ini yang satu ada ribbon, yang kedua adalah compression, dan ini adalah secondary tank. Oke. Ini stikernya warna biru karena Öhlins ini masih made in Sweden. Kalau stikernya biru. Kalian lihat di sini disc brake-nya ini bukan disc brake standar. Disc brake ini sudah diganti dengan disc brake Brembo seri OEM. Bentuknya bulat, ada drilled-nya, dan ini adalah Brembo Italy. Logo Brembo, made in Italy. Oke, velg OZ Racing. Terus di sini udah pakai Brembo kaliper belakang, nickel P234. Selang remnya dibikin warna merah, landai, ngikut ke atas dan ke belakang. Memang ini di luar pakem, kalau pakem saya, bentar.
Kalau pakem saya lebih suka untuk ini seperti ini, masuk ke belakang dan keluar dari sini. Namun owner minta untuk lebih rapi, jadi seperti ini. Tapi ini semua ada beberapa yang kita custom dudukan. Jadi ini dudukan yang ori di sini, tapi ini dua adalah dudukan yang kita custom supaya in place, supaya ada di sini lalu masuk ke belakang. Kaliper, bautnya juga pakai baut Lightech, warna merah, chain adjuster, cover karbon, tabung belakang warna merah, selang Ariete warna merah, pressure switch untuk rem belakang warna merah dari Project One, footstep Lightech Racing, pakai heel plate carbon R, dan juga footstepnya juga ganti dengan warna merah yang di sini, tutup oli pakai merah, Lightech. Engine guard, kalian bisa lihat kalau di sisi sini lebih jelas, ini yang penggunaan dari cover engine dari GB Racing. The only FIM approved engine guard. Engine guard yang hanya di-approve oleh Federasi Balap Internasional. Replikanya banyak, tapi balik lagi, Anda mau cari proteksi atau Anda mau cari cover. Itu dua hal yang berbeda. Kalau mau yang asli, beli yang GB Racing. Oke. Frame slider, dan lain-lain. A lot of goodies here. Sekarang kita kasih lihat kokpitnya. Dimana kokpitnya ini juga nggak simple. Body-body di belakang sini semua di-carbonize. Lalu setang memang masih menggunakan standar, karena menurut saya comfort dari setang standar ini udah terbaik. Nah, kalian lihat deh. Full. Ini yang tadi saya bilang, cartridge menggunakan Öhlins. Di depan, setelannya yang diputar ini warna white gold adalah preload spring, sedangkan yang di dalam sini kanan kiri yang ini adalah untuk mengatur kompresi, sedangkan yang di sini untuk mengatur rebound. Grip di sini menggunakan Ariete Ariram yang original Ariete Italy. Kebetulan kita dari pabriknya nih. Kita lihat proses produksinya kemarin dan saya sangat sungguh terpukau dengan kualitas yang mereka offering dan kapabilitas dari mereka. Lever guard menggunakan Lightech Racing kanan dan kiri, di mana aluminium dan lidahnya warnanya merah. Lalu di sini master rem menggunakan Brembo Corsa Corta ECS19 dipadu dengan remote adjuster dari Lightech. Dipasang di sini. Nah, fungsi dari remote adjuster ini apa sih? Nih, remote adjuster gunanya adalah saat kalian riding on the go dan ketika brake lever lu, rem depan lu udah mulai fading dan mendak jadi dalam, Anda bisa puter remote adjuster ini sehingga jarak dari lever rem lu bisa menjauh. Kayak nyetel master rem dari dekat, tapi tangan lu tidak lepas dari handlebar. Ini sangat penting di dunia balap dan juga menurut saya dipakai di jalan pun juga penting. Lagian looks-nya cool banget dong. Gue suka banget sama remote adjuster. Macam-macam brand udah pernah gue coba, tapi ini adalah yang terbaik karena berbahan aluminium ergal. Lalu tuasnya enak, besar, bearingnya so smooth dan terkalibrasi. Ini ya, kalian tahu nggak sih kalau biasa ada yang nge-review mobil, terus kita mainin knop-knop yang ada di mobil. Biasanya knop mobil Eropa lebih enak kliknya, touch-nya, dan lain-lain. Ini tuh sama. Setelah coba beberapa brand, ini tuh paling kliknya, semuanya itu tuh feel so sophisticated gitu. Makanya saya suka dengan remote adjuster dari Lightech. Untuk lever clutch-nya menggunakan Ako1 Racing 24 mili, warna merah. Lalu speedo di sini menggunakan speedo kit dari Starland Da Vinci 2S. Dan ini adalah speedo digital display yang sangat menawan. Tada, look at that. Kita bisa ganti-ganti tampilannya menjadi digital seperti ini. Ada lean angle dari GPS, lalu bisa analog juga. Nah, kalau kamu pilih ini atau yang ini? Kalau saya mungkin hari ini pilih yang ini. Digital view tapi analog. Oke. Ini adalah plug and play kit speedo kit dari Starland Italy.
Lalu dia juga pakai Corsaro sebagai lap timer, Starland Corsaro di paruh sini. Persis banget seperti yang saya pakai di motor saya di CBR 600 yang untuk track day. Kita matiin ya. Lalu kalian di sini di sisi kiri dilengkapi dengan 5 universal button, di mana button-button ini semuanya udah di mana button-button ini sudah diintegrasikan dengan fungsi-fungsi elektronik yang ada di motor ini. Lalu di sini juga ada switch kit dari Domino, ini untuk high low beam, sen, dan klakson. Yang 5 ini fungsi yang lain. Di sisi kanan, tabung lightek rapi terpasang, selang dari Ariete, Akosato, switch kit yang bergabung dengan master ramp karena space-nya terbatas. Di sini udah pakai Akosato throttle kit, jadinya short throttle. Cuma kabelnya smooth banget, enak. Sini ada tombol tadi buat lampu, dan di sini buat tombol start stop button dan starter. Wow. Sekalian aja gue nyalain, karena tentu kalian pengen dengar suara CBR 600 ini dengan menggunakan knalpot dari Aero exhaust. Tapi sayangnya motor ini memang lagi pakai DB killer karena ownernya said so, pengen dulu pakai DB killer. Kita nyalain ya. Nah, ini nih kokpit dari motor Mister nih. Speedo Starland, Corsaro Starland, dan juga di dalam sana kita taruh voltmeter dari Koso, di mana saya hanya bisa mempercayakan voltmeter ke Koso walaupun harganya sekarang udah mahal banget, karena kita pakai voltmeter bukan cuma buat tampilan tapi juga datanya harus pas. Lihat data di sini dan data Starland itu matching 13,2 sampai 13,34 volt. Karena kita sering juga ketemu voltmeter aftermarket nyala lampu tapi angkanya tidak sesuai. Bete nggak sih pasang alat ukur tapi datanya tidak sesuai. Oke, sekarang mesin udah panas, kita dengar suara knalpot Aero tapi pakai DB killer. Motornya super sehat, pakai knalpot full system. CBR 600 ini sudah dibekali dengan piggyback dari Dynojet Power Commander 5 yang sudah dituning juga. Jadi pakai piggyback buat retune air fuel ratio supaya pembakarannya jadi sehat lagi. Bukan sehat nih, sesuai, optimal. Optimal dari pembakaran dilihat dari air fuel ratio, AFR-nya. Oke, lagi suaranya. Ini pakai DB killer, kalem, merdu, berseni, nggak ganggu orang, nggak annoying, tapi menarik perhatian. Tada! Yeah, I think begitu aja. Kita bahas tentang CBR 600 yang sangat spesial milik Om yang saya tidak bisa sebutkan, tapi ini adalah motor yang sangat spesial. Motor yang kita juga bangun menghabiskan waktu berjam-jam. Berapa bulan saat ini mungkin? Enggak lah. Masa setengah tahun? No lah. 3 bulan, 4 bulan lah. Ya. 3-4 bulan kan sepertiga tahun, Pak. Ya, cukup lama karena banyak detail-detail yang terus-terus berubah, ditambah ketergantungan satu sama lain, tapi finally the wait is over. Mudah-mudahan si Om, pemilik dari motor ini, happy dengan kendaraannya, karena yang harusnya happy lebih bukan saya, tapi dari si Om, karena dia akan menikmati motor ini. Saya ingat kalau nggak salah anaknya juga suka dengan motor ini, dan kebahagiaan kita yang suka cinta motor, kebahagiaan ketika melihat kendaraan kesayangan, build kesayangan, itu punya kepuasan tiada tara dan susah dinilai pakai uang.
I hope you enjoy it, Mister. And thank you buat percayaan ke One Tree Motor Shop. Mohon maaf kalau gue ada salah kata, tapi yes, kita mencoba yang terbaik di sini. Saya dan Satrio berterima kasih buat kalian yang selalu support One Tree Motor Shop. Selalu berterima kasih kepada kalian yang selalu mensupport kami, baik di channel YouTube, di Instagram, di Facebook enggak ya, kita nggak kontrol. Ya, we've been very busy lately, tapi we try to manage supaya kita tetap bisa sharing, kita bisa tetap kasih unjuk kalian, project-project, karena coba berapa banyak dari kalian yang suka dengan proses, lihat proses dunia kecintaan saat ngeliat itu semua. Jadi ya ini yang kita lakukan. Thank you for watching. Wih, lampunya tuh. Wih, tombolnya banyak banget. Wih. Wih. Wah. Oke, jadi mainan lampu gua. Thank you for watching. See you next video. Bye.